Pak dosen dan teman-teman semua, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang manajemen dan penilaian kinerja. Pokok pembahasan yaitu ada 5 pembahasan. Yang pertama, pengertian penilaian kinerja. Yang kedua, proses penilaian kinerja. Yang ketiga, metode-metode penilaian kinerja. Yang keempat, mengatasi kesalahan penilai dalam penilaian kinerja. Dan yang kelima, pedoman untuk penilaian yang efektif. Yang pertama, pengertian penilaian kinerja. Menurut Robbins dan Coulter 2016, sistem manajemen kinerja adalah sistem yang menetapkan standar kinerja yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja karyawan. Bagaimana manajer mengevaluasi kinerja karyawannya? Disinilah fungsi metode penilaian kinerja yang beragam dibutuhkan. Alasan dilakukan penilaian kinerja adalah yang pertama, untuk membuat keputusan dalam manajemen sumber daya manusia, seperti promosi, transfer, dan pemecatan. Yang kedua, untuk memastikan bahwa kinerja setiap karyawan sesuai dengan sasaran keseluruhan perusahaan. Yang ketiga, memungkinkan manajer dan bawahannya mengembangkan rencana untuk mengoreksi defisiensi dan untuk menguatkan kekuatan bawahan. Yang keempat, memberikan kesempatan untuk meninjau rencana karir karyawan dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang ditampilkan. Yang kelima, untuk mengidentifikasi adanya kebutuhan akan pelatihan dan langkah-langkah perbaikan yang dibutuhkan. 2. Proses penilaian kinerja. Penilaian kinerja berarti mengevaluasi kinerja karyawan di masa sekarang atau di masa lalu secara relatif terhadap standar kinerjanya. Terdapat 3 langkah dalam proses penilaian kinerja, yaitu yang pertama menetapkan standar kinerja. Standar kinerja adalah patokan-patokan yang akan digunakan sebagai dasar aktual penilaian kinerja karyawan. Yang kedua, menilai kinerja aktual karyawan secara relatif terhadap standar. Pengukuran kinerja didefinisikan sebagai rating atau angka yang digunakan untuk memberikan penilaian terhadap kinerja seseorang. Yang ketiga, memberikan umpan balik kepada karyawan. Pemberian umpan balik atau feedback yang diberikan kepada karyawan sebagai hasil dari penilaian kinerja mereka. Yang kedua, metode-metode penilaian kinerja. Pertama, metode skala penilaian. Merupakan metode yang paling sederhana dan paling populer untuk menilai kinerja karyawan. Dalam metode ini, orang yang memberikan penilaian diharuskan memberikan penilaian terhadap kinerja individu dengan menggunakan skala angka dari rendah ke tinggi. Kedua, metode peringkat alternasi. Penilaian kinerja dengan metode peringkat alternasi adalah mengurutkan semua pekerja dari yang memiliki kinerja paling baik sampai dengan yang memiliki kinerja paling buruk berdasarkan ciri tertentu. 3. Metode perbandingan berpasangan. Metode perbandingan berpasangan dilakukan dengan cara memeringkat karyawan dengan membuat bagan dari semua kemungkinan pasangan karyawan untuk setiap ciri dan mengindikasikan mana karyawan yang lebih baik dari pasangan tersebut. Dan yang keempat, metode insiden kritis. Dalam metode insiden kritis, penyedia menyimpan catatan yang baik atau yang tidak diinginkan dari perilaku terkait pekerjaan karyawan, dan kemudian meninjaunya dengan karyawan tersebut pada waktu yang telah ditentukan sebelumnya, misalnya setiap kurun waktu 6 bulan atau lebih. Yang berikut, formulir naratif atau narrative form, yaitu metode yang memungkinkan penilaian memberikan penilaian tertulis dalam bentuk naratif atau esai tertulis. Yang berikut, skala penilaian berdasarkan perilaku atau Behaviorally Encoded Rating Scale atau BARS, yaitu metode yang menggabungkan penilaian naratif dengan penilaian kuantitatif rating scale. Masing-masing rate disertai dengan penjelasan naratif secara spesifik mengenai contoh dari perilaku baik dan buruk. Yang berikut, manajemen by objective, yaitu mengharuskan manajer untuk menetapkan sasaran organisasi spesifik yang relevan dan dapat diukur dengan setiap karyawan. Manajemen by objective merujuk pada penetapan sasaran dan program penilaian multilangkah yang mencakup seluruh perusahaan.
Yang berikut 360 derajat atau degree. Apabila umumnya penilaian diberikan oleh atasan saja, maka dalam metode ini penilaian diberikan secara 360 derajat, yang berarti dari semua pihak yang meliputi atasan, bawahan, teman sekerja, penilaian oleh diri sendiri, pelanggan, serta semua pihak yang terlibat dalam proses kerja individu. Yang terakhir, penilaian kinerja terkomputerisasi dan berbasis situs. Di sini, manajer menyusun catatan terkomputerisasi mengenai bawahan sepanjang tahun dan kemudian menggabungkannya untuk penilaian karyawan tersebut pada beberapa ciri kinerja. Penilaian seperti ini mengombinasikan beberapa metode penilaian. 4. Mengatasi kesalahan penilai dalam penilaian kinerja. Kesalahan-kesalahan yang pada umumnya sering terjadi, yang pertama, halo efek, yaitu penilaian yang hanya didasarkan pada satu kriteria saja dan mengabaikan kriteria-kriteria yang lain, sehingga hasil penilaian menjadi tidak objektif. Untuk mengatasinya dengan mengikuti pelatihan-pelatihan. Yang kedua, central tendency, yaitu penilaian yang tidak mau memberikan nilai ekstrim sehingga hasil penilaian tidak bisa memperlihatkan siapa yang menonjol dan siapa yang kurang menonjol kinerjanya. Pemeringkatan karyawan dengan menggunakan skala penilaian grafis dapat mengurangi masalah tersebut, karena dengan memeringkatkannya berarti tidak dapat menilai mereka semua secara rata-rata. Yang ketiga, leniency, yaitu penilaian terlalu murah hati dan memberikan penilaian sehingga tidak cenderung memberi nilai yang bagus dan kurang objektif. Yang keempat, strictness, kebalikan dari leniency, yaitu terlalu buruk dalam memberikan penilaian sehingga cenderung memberi penilaian yang jelek dan tidak objektif. Demikian juga pada strictness, pemeringkatan memaksa penyelia untuk membedakan antara mereka yang berkinerja tinggi dan rendah. Personal prejudice, stereotyping, penilaian yang tidak didasarkan pada kinerja individu, melainkan didasarkan pada kelompok tempat individu tersebut berasal. Penyelia dan penilai bisa menghindarinya dengan mengikuti pelatihan-pelatihan. Yang keenam, efek kekinian, recency efek. Kesalahan jenis ini terjadi karena penilai memfokuskan diri pada perilaku individu yang paling akhir saja. Jadi tidak melihat perilaku individu selama ia bekerja. Untuk menghindarinya agar tidak terjadi penilaian yang demikian adalah dengan mengakumulasi insiden kritis sepanjang tahun. Baiklah, yang kelima terakhir, pedoman untuk penilaian yang efektif. Bagaimana penilaian masihlah merupakan sesuatu yang bersifat impersonal sehingga bisa terpengaruh oleh kelemahan-kelemahan yang ada pada manusia. Untuk meminimalkan pertimbangan pedoman-pedoman berikut ini. Yang pertama, pahami permasalahan dalam metode penilaian. Dengan demikian akan membantu Anda menghindarinya. Yang kedua, gunakan alat penilaian yang tepat. Yang ketiga, buatlah catatan harian mengenai kinerja karyawan. Yang keempat, buat kesepakatan pada sebuah rencana. Tujuan dari penilaian haruslah untuk meningkatkan kinerja yang tidak memuaskan dan untuk menguatkan kinerja yang baik. Kelima, jadilah penyelia yang adil dan efektif. Secara baik ataupun buruk, kualitas interaksi interpersonal antar penyelia dan karyawan akan berdampak pada penilaian. Sekian dan terima kasih.